Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Langsung saja kita masih pada bab 9 dan kita bab 9 KUHP baru, dan kita akan membahas pasal 348 KUHP baru. Pasal 348 KUHP baru membahas tentang berbunyi setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perintah yang sah dari pejabat, dipidana karena melakukan perlawanan terhadap pejabat dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Akan saya lanjutkan ke pasal 349. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 347 dan 348 dipidana dengan A. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka. B. Penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6 jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat. C. Penjara paling lama 10 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati. Saya akan menjelaskan. Jadi sebelum ini kan kita masuk pada video 167, kita akan membahas pasal 347 yang berbunyi setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan atau melakukan perbuatan dalam jabatannya yang sah dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Ini kalau hanya memaksa saja, namun ditegaskan oleh pasal 348 jika oleh pasal 349 jika perbuatan pada pasal 347 dan pasal 348 mengakibatkan luka, yang tadi memaksa dengan ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap pejabat untuk melakukan sesuatu, atau yang 348 pasal 348 melawan pejabat yang sedang melakukan tugasnya dan mengakibatkan luka, maka ancamannya adalah 5 tahun. Itu luka, kegores saja, kegores. Itu luka 5 tahun. Kemudian kalau luka berat mengakibatkan cacat dan tidak bisa sembuh, kakinya patah atau putus, itu luka berat diancam hukuman 7 tahun. Yang memaksa petugas atau melawan petugas. Apabila ada yang mati, itu ancaman hukumannya paling lama 10 tahun. Kemudian apa yang dimaksud dengan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas? Jadi begini, kita kembali karena contohnya kemarin tadi masalah tanah, kemarin juga di video sebelumnya masalah tanah, kita kembalikan. Pada proses penanganan tanah, pengurusan tanah, mulai dari surat menyurat sampai dengan terbitnya sertifikat hak milik itu ada yang namanya peninjauan lokasi dan dilakukan pengukuran. Nah, pada saat petugas pertanahan ini mengukur, maka si B itu marah-marah, melawan, akhirnya misalnya menimbulkan luka. Kalau menimbulkan luka, kalau melawan saja dan tidak menimbulkan, dia kena 2 tahun. Tapi kalau melawannya menimbulkan luka, dia kena di pasal
349, huruf A kena 5 tahun. Kalau melawannya menimbulkan luka berat, dia kena pasal 349 huruf B, ancaman hukumannya menjadi 7 tahun. Kalau mengakibatkan petugas itu mati, dia kena di pasal 349 huruf C dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Nah, itu penjelasannya. Kemudian, bahwa petugas ini kan melaksanakan kewajibannya, melaksanakan tugasnya, dan memang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa sebelum menerbitkan SHM harus ada proses pengukuran tanah terlebih dahulu. Itu amanat undang-undang. Itu satu. Nah, baik ancaman ini berlaku baik kepada si petugas BPN atau mungkin orang-orang yang membantu petugas BPN. Dalam hal BPN mengukur tanah, tidak mungkin dia dilakukan sendiri, pasti dibantu oleh perangkat desa, oleh saksi kanan, kiri, depan, belakang, kan dibantu. Oh ya Pak, ini. Nah, ini B tidak menyerang hanya petugas BPN, tapi kalau si Pak Dukuh misalnya yang kena luka, itu dia juga masuk dalam pasal 348. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang-orang yang menurut kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perintah yang sah dari pejabat dipidana. Bahwa perlawanan ini tidak hanya dimaksudkan kepada si pejabat itu, termasuk juga orang-orang yang membantu, walaupun orang yang membantu itu bukan berstatus pejabat atau bukan pegawai negeri. Lanjut, diatur di pasal 350. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 347, dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu pidananya dapat ditambah menjadi 1/3. Nah, pasal 350 KUHP baru ini menegaskan pasal 347. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 4 tahun kalau dia sendiri. Tapi kalau dilakukan rombongan satu RT katakanlah atau sekeluarga besar, maka pidananya dapat ditambah 1/3. 4 tahun kalau tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau terjadi luka berarti 5 tahun ditambah 1/3 dari 5 tahun. Kalau terjadi luka berat berarti 7 tahun ditambah 1/3 dari 7 tahun. Kalau ada yang mati dan dilakukan secara bersama-sama maka 10 tahun ditambah 1/3 dari 10 tahun. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan pembahasan ini cukup banyak pasal, yaitu pasal 350, 349, 348, dan 347. Saling mengkait. Andaikan ada yang belum jelas, bisa dilihat, ditonton kembali, disimak kembali untuk video yang membahas pasal 347 KUHP baru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Subscribe sebagai dukungan Anda bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi. Berikan komentar, kritikan yang membangun saya agar menambah wawasan ilmu hukum saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam SHMH, Bina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.